Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 7E, 7F, dan 7A? Tentunya kalian sehat walafiat dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi terus kita tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, pada hari ini Pak Arit akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Tapi sebelumnya kalian harus tahu tujuan dari pembelajaran ini adalah agar siswa mampu memahami pengertian, tujuan, ciri, dan struktur dari teks eksplanasi. Baiklah, Pak Arit mengawali dari pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana peristiwa, fenomena alam, sosial, budaya, dan lain-lain ini bisa terjadi. Dengan harapan kita nanti semuanya dapat mengetahui bagaimana fenomena alam, terus terjadian dari kegiatan sosial, kegiatan budaya, ini kok bisa terjadi? Kita harus tahu sebab akibat terjadinya peristiwa tersebut. Itulah yang dinamakan eksplanasi. Jadi intinya eksplanasi itu adalah teks yang berisi proses terjadinya fenomena alam. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ya, ciri-cirinya adalah memiliki struktur, yaitu berupa pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Kemudian ciri yang kedua, ya, teks tersebut bersifat fakta, artinya apa yang kita sampaikan itu benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, bersifat faktual. Artinya di sini faktual ini adalah yang sedang terjadi, yang hangat dibicarakan, yang bersifat sains. Ya, yang bersifat sains yaitu berdasarkan ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah teks eksplanasi ini bersifat informatif, yaitu menyampaikan, menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Teks ini bukan mengajak, bukan memengaruhi. Ya. Yang terakhir adalah bahwa dalam teks eksplanasi itu ada kata-kata yang berupa urutan. Misalkan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Atau yang pertama, selanjutnya. Nah, ini ciri-ciri dari teks eksplanasi, yaitu ada 5. Kemudian berikutnya, tujuan. Apa tujuan dari teks eksplanasi? Yang pertama adalah memaparkan, menjelaskan tentang mengapa peristiwa itu kok bisa terjadi. Ya. Tujuan yang kedua adalah kita mencari sebab akibat peristiwa itu bisa terjadi. Yang terakhir adalah struktur, yaitu struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum. Apa yang dimaksud dengan pernyataan umum? Yaitu berupa pernyataan yang berisi tentang peristiwa apa yang terjadi. Jadi kita di situ pernyataan itu memaparkan peristiwa yang terjadi, yaitu misalkan kita ambil longsor yang terjadi di Jawa Barat. Ini berupa pernyataan umum. Kemudian struktur yang kedua yaitu sebab akibat. Kita harus mencari sebab akibat mengapa di Bogor itu atau di Jawa Barat terjadi longsor. Nah, proses itu yang dinamakan sebab akibatnya, sehingga kita jelas kejadian itu mengapa bisa terjadi bencana alam. Yang terakhir adalah interpretasi, yaitu merupakan simpulan dari pernyataan umum sebab akibat, kemudian kita rangkai dalam sebuah simpulan. Simpulan ini adalah merupakan pernyataan dari kedua teks yang kita rangkai menjadi satu, sehingga
memperjelas dari suatu teks eksplanasi. Mungkin itu dulu anak-anak tentang pembelajaran teks eksplanasi. Saya harapkan kalian memahami apa yang Pak Arit sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran sehingga nanti harapan Pak Arit kalian bisa mengerjakan soal-soal penilaian akhir semester. Tanpa kalian belajar tidak akan bisa. Untuk itu harus rajin belajar, terus semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.